Sam masih ingat bahwa belum lama ini dia masih mencari nafkah di jalanan country. Siapa yang mengira nasibnya akan mengalami perubahan drastis seperti itu? Tuhan telah mengatur agar Sam, Richard, dan Keenan bertemu dan hidup mereka telah diubah sepenuhnya oleh pertemuan kebetulan itu. Mereka berperan dalam pemilihan presiden negara Y dan membantu mengalahkan Sindikat 4. Kemudian, mereka bahkan menyelamatkan dunia. Sekarang, dia mengikuti Keenan untuk pergi ke luar angkasa. Sam merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana dia bisa begitu beruntung dalam hidup? Vano memikirkan hal yang sama. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak hal akan terjadi hanya dalam waktu 2 tahun. Dan semua perubahan itu disebabkan oleh wanita ini, Keenan Aditama. Dia adalah salah satu dari jenis. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih hidup yang bisa mengubah dunia. Pikiran untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan wanita ini menenggelamkan Vano dalam kolam kebahagiaan. Dia tidak lagi peduli dengan uang dan ketenaran. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah berada di sisinya selamanya, tidak peduli di mana dia akan berakhir. Oleh karena itu, kedua pria itu bahagia karena mereka menuju ke ruang yang tidak diketahui. Mereka tidak merasa cemas atau takut. Keenan merasakan hal yang sama. Bahkan jika masa depan tidak diketahui, dia tidak cemas tentang hal itu. Jika ada, dia memiliki antisipasi besar untuk perjalanan yang tidak biasa ini. Orang-orang di bumi menyaksikan pesawat ruang angkasa menghilang ke langit. Mereka menghela nafas lega. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan berhasil mendarat di bulan. Setelah serangkaian perubahan koordinat, Keenan menggunakan sekitar 3 hari untuk mencapai bulan. Saat pesawat ruang angkasa mendarat di tanah yang kokoh, hati mereka lebih ringan dalam semangat. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka santai. Karena mereka tahu bahwa mereka akan segera menghadapi banyak kesulitan yang tidak terduga. Mungkin itu markas mereka. Di dalam pesawat ruang angkasa, Vano mengamati sebuah bangunan besar berwarna gelap melalui teleskopnya. Bangunan itu memancarkan cahaya redup di bawah cahaya yang lemah. Mereka dapat segera melihat bahwa bangunan itu terbuat dari kristal energi hitam. Keenan mengangguk. Seharusnya, biarkan aku menghubungi Rizky. Keenan membuka komunikasi dan segera terhubung ke Rizky. Yang terakhir senang mengetahui bahwa mereka telah tiba. Nona Keenan, kami melihat pesawat luar angkasa Anda. Silakan masuk, saya minta maaf karena kami tidak dapat menyambut Anda. Bagaimana kita memasuki pangkalan? Keenan langsung ke intinya. Rizky menjawab, jangan khawatir. Hanya ada satu pintu di dalam pangkalan yang terkunci, Anda bisa masuk begitu saja. Oke. Setelah Keenan menutup telepon, dia memberitahu Vano dan Sam, ayo kita pergi. Tidak masalah, Sam menjawab dengan semangat. Kemudian, mereka bertiga mengenakan pakaian antariksa dan tangki oksigen mereka saat mereka bersiap untuk turun dari pesawat ruang angkasa. Ini adalah pertama kalinya mereka akan berjalan di bulan. Mempelajari tanah bergelombang yang membentang di luar cakrawala, emosi mereka rumit. Jadi, mereka benar-benar berada di bulan yang mereka lihat di televisi dan surat kabar. Melihat gambar-gambar dan berada di sana secara langsung adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Vano tanpa sadar meraih tangan Keenan. Sebuah indikasi ketidakamanannya terhadap ketidaktahuan yang tandus ini. Keenan meremas tangannya sebagai balasan. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Oke, Vano mengangguk. Ketika mereka bersiap untuk bergerak maju, Sam tiba-tiba memanggil mereka. Tunggu sebentar. Keenan dan Vano berbalik untuk melihat Sam menancapkan bendera ke tanah. Benderanya besar tapi gambar di atasnya bukan bendera negara manapun, itu gambar Sam. Ini adalah sesuatu yang dia buat oleh seseorang sebelum mereka meninggalkan bumi. Dalam foto itu, dia mengenakan setelan jas dan dia berpose sok. Menurut rumor,
juru kamera harus mengambil beberapa ratus gambar sebelum akhirnya memilih yang satu ini. Setelah memasang bendera di tempatnya, Sam menirukan pose yang ada di bendera tersebut dan bertanya kepada mereka berdua, "Bagaimana menurutmu? Tampan atau tidak?" Kinan dan Vano ingin tertawa. "Ya, tampan. Sekarang bisakah kita pergi?" Kinan mengangguk dan berkata dengan tidak tulus. "Tunggu, kamu harus membantuku mengambil beberapa gambar untuk mengabadikan momen terpenting dalam hidupku." Sam setengah memohon. Kinan tidak punya pilihan selain mengalah. Kemudian, dia ingin membantu mengambil gambar untuk mereka berdua. Vano tidak menolak dan menarik Kinan dengan tangannya di pinggangnya dan berpose. Sam pada saat itu memarahi dirinya sendiri karena mulutnya yang besar. Mengapa dia secara sukarela membantu mereka mengambil gambar? Dia memberi mereka kesempatan sempurna untuk menunjukkan cinta mereka. Terlepas dari itu, dia masih membantu mereka mengambil beberapa gambar hanya untuk menyelesaikannya. Setelah mengambil gambar, kelompok Kinan bergegas menuju pangkalan. Pangkalan itu tampaknya berada tepat di depan mereka, tetapi mereka masih membutuhkan banyak waktu dan energi untuk melakukan perjalanan melalui permukaan bulan yang dipenuhi kawah. Syukurlah, mereka bertiga dalam kondisi fisik prima, jadi tidak banyak yang keluar dari mereka. Namun, harus dikatakan bahwa bulan benar-benar tidak cocok untuk kehidupan manusia. Minat awal mereka segera memudar setelah perjalanan kehampaan yang berkelanjutan. Tidak ada tumbuhan, hewan, atau bahkan alien. Tidak ada apa-apa selain batu demi batu, dan kawah demi kawah. Sam bertanya dengan rasa ingin tahu, apa bagusnya tempat ini yang membuat Boy William ingin tinggal di sini selama beberapa dekade? Tidak heran dia gila. Dia tidak akan bertahan sehari. Kinan juga bingung. Hanya untuk menguasai dunia, dia sendiri diasingkan di sini selama beberapa dekade. Apa gunanya? Itu benar. Aku lebih suka melepaskan dominasi dunia daripada tinggal di sini begitu lama sampai rencana itu berhasil, kata Sam setuju. Vano menambahkan, kalau begitu, sepertinya Rizky tidak berbohong. Tidak ada yang mau tinggal di tempat seperti ini. Sungguh keajaiban bahwa mereka tidak menjadi gila sekarang, kata Sam dengan tingkat kekaguman tertentu. Kinan menghela nafas. Bukannya mereka ingin tinggal di sini, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka semua seharusnya dikirim ke sini ketika mereka masih anak-anak. Mereka telah terperangkap di sini sejak itu dan tidak ada tempat lain untuk pergi. Bahwa Boy William adalah orang gila, dia pantas mendapatkan akhir hidupnya saat ini. Sam merasa kasihan pada orang-orang di dalam pangkalan. Ketiganya segera mencapai pangkalan di tengah konservasi mereka. Ketika mereka jauh, mereka tidak menyadari seberapa besar pangkalan ini. Ketika mereka sudah dekat, mereka merasa dikerdilkan oleh ukuran tempat itu. Struktur yang dibangun dari kristal energi setinggi setidaknya beberapa ratus meter. Skalanya juga mengesankan, itu cukup besar untuk muat sebuah kota kecil. Bagaimana Boy bisa membangun gedung yang begitu besar dan tertutup? Namun, hal yang paling mengejutkan adalah tempat ini tidak pernah muncul dalam pengawasan satelit bumi. Hipotesis Kinan adalah bahwa mereka memiliki semacam alat pemblokiran sinyal. Sam melancarkan pukulan ke dinding. Dinding ini agak keras. Kinan mengangguk. Kristal energi memiliki kekuatan tarik yang mengesankan. Mereka tidak bisa dihancurkan setidaknya menggunakan tangan kosongmu. Bagaimana mereka bisa menemukan begitu banyak kristal energi? Kami akan segera mengetahuinya, jawab Kinan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana mereka akan masuk? Pintu masuk yang disebutkan Rizky tidak bisa dilihat. Kinan harus menelepon Rizky lagi. Dengan bimbingannya yang cermat, mereka akhirnya menemukan pintu masuk pangkalan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.